kami hormati, kami takzimi, kami muliakan, dan kami doakan semoga beliau sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, mencintai masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kepada Bapak Wakil Bupati yang kami banggakan, kami muliakan, Ibu Bapak yang saya muliakan, hari ini Basnas Kabupaten Merangin itu patut berbangga, patut berbahagia karena dihadiri langsung oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Tidak hanya hadir, tapi beliau mengeluarkan zakatnya melalui Basnas. Ini adalah dalil bukti bahwa beliau berdua sangat mendukung dengan kegiatan Basnas di Kabupaten Merangin. Kemudian kepada Akhidal Karim Fillah, para pimpinan Basnas Kabupaten Merangin, para OPD yang kami muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'alimin muta'alimat, shaimin wa shaimat, ngantuin wa ngantuan. Ada yang ngantuk, Bu? Halo? Ngantuk itu adalah mimba disakinah, Ustaz. Jadi setengah dari sebagian dari sakinah itu ngantuk. Makanya kalau ada kawan ibu yang ngantuk, gak usah dijawil-jawil, gak usah disenggol-senggol, biarkan ngantuk, biar sampai dia tertidur, sampai pulas. Kalau sudah tertidur pulas, kita tinggal pulang biar dia di sini sendirian ya. Bapak Ibu, Bapak Bupati yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah memperoleh nikmat yang banyak, betul? Salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita bahwa pada siang hari ini kita bisa kumpul jadi satu dalam tempat yang baik, dengan niat yang baik, dalam acara yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar memperoleh ridho Allah dan kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma, Allahumma. Ibu yang saya muliakan, ini kalau saya lihat wajah-wajahnya nih banget dari Aminin, ibu-ibu semuanya ke belakang, ke sana sampai ke Pak Wagub, ke Pak Bupati, ke Pak Mat. Ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya teringat akan riwayat Nabi yang termaktub dalam kitab Jawabun Nasihin. Beliau menyampaikan, Innallaha ta'ala ja'ala bani Adam ala thamanin fisalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan anak keturunan Adam menjadi 8 kelompok. Minha arba'ul ahli jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Saya sebutkan satu saja. Apa ciri-cirinya calon penghuni surga itu? Kata Rasulullah, wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang sumeh, wajah yang tidak cemberut. Ini saya dari awal ke sini ketemu dengan Pak Haji ini semuanya seger, sumeh. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang Ustaz Balik sangat sedikit. Ini senyumnya, sumehnya itu karena senang ngaji atau karena ada Pak Bupati dan Pak Bupati? Halo? Dua-duanya ya, dua-duanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dunia ini ibarat samudra yang luas membentang di hamparan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang berakal yang berani mau menyeberangi lautan hanya dengan mengandalkan kekuatan renang. Meskipun dia jago renang, meskipun juara renang internasional, orang yang sehat akalnya tak akan pernah berani nyebrang Bakahuni ke Merak hanya dengan renang saja. Betul, betul. Orang kalau nekat dari Bakahuni ke Merak nyebrang hanya dengan mengandalkan kekuatan renang, maka sampai belum tentu sengsara sudah pasti akan dihantam oleh gelombang yang begitu mengganas. Nah, kalau dunia ibarat samudra, Ibu Bapak, maka amal-amal soleh adalah kapalnya. Ketika kita memiliki kapal yang kokoh, ketika kita memiliki kapal yang besar, maka kita akan mampu menyeberangi samudra
selamat tanpa ada rasa takut sedikit pun. Betul, betul. Begitu juga ketika kita memiliki amal-amal yang solid, memiliki banyak amal yang solid, insya Allah kita akan mampu menyeberangi samudra kehidupan dengan selamat dan di dunia wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, izinnya izin bapak dan ini rahasia kita aja ya. kita aja. Dan salah satunya amal solih yang akan memenangkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Itu rahasianya. Bahkan ini Bapak Haji, Pak Haja, Bu Haja, orang yang sekarang sudah meninggal dunia itu hari ini minta kepada Allah untuk hidup kembali. Untuk apa mereka hidup kembali? Agar bisa bersedekah. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, sekiranya mau menghidupkan saya kembali sebentar saja agar saya agar saya bisa bersedekah, maka saya akan bersedekah. Orang yang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu, ingin hidup seperti kita, bukan untuk umroh, bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk jihad fisabilillah, bukan untuk shaum sunnah, dan tapi agar bisa bersedekah. Ibu bapak yang bisa muliakan, kenapa kok kayak gitu Pak Andi? Karena satu-satunya amalan yang pahalanya akan diberikan langsung ketika seseorang sudah meninggal dunia itu sedekahnya. Kalau sholatnya itu nanti di akhirat, jihadnya nanti di akhirat, yang lainnya nanti di akhirat, puasanya nanti di akhirat. Tapi kalau sedekahnya langsung, Rasulullah menyatakan inna shadaqata la tudfi'u an ahliha haqqal kubur. Riwayat Ahmad, sesungguhnya sedekah itu akan menjadi pemadam panasnya alam barzah. Amin Allahumma amin. Ahli sedekah, ahli zakat, ahli infak yang berbasnas itu Bapak Ibu nanti dikubur akan punya AC. Kita tinggal ngatur nih, mau 20 derajat kurang dingin bisa 16, terlalu dingin bisa 18. Itu bagi kita yang senang berzakat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ibu bapak, ini kan kita mau tinggal semua kan? Ya kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Cepat ya Bu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa pergi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Betul, betul Ibu? Betul. Apakah ada misalnya orang lagi di sini, orangnya kaya, ya, mobilnya banyak, hartanya melimpah, kemudian dia meninggal terus bawa sekian mobil, ada? Nggak ada kan? Orang kaya mobilnya mewah, itu sekarang ada mobil yang apa itu mobil apa yang 4 miliar itu kalau meninggal spionnya aja nggak dibawa. Oleh karenanya pastikan kita bersedekah infak agar tidak timbul persesalan di alam barzah nanti. Amin Allahumma amin. Ibu bapak, dulu itu ada anak ayam itu ngomong sama induknya, "Mak," gitu kata anak ayam, "Ibu, saya tuh kok heran ya, manusia itu namanya kok beda-beda semua, sementara kita tuh namanya sama semua." Tuh kata anak ayam itu. Kita sama semua, saya ayam, ibu ayam, ayam kita ayam, keponakan kita ayam, kakak juga ayam, adik ayam semuanya. Sementara manusia itu kok beda-beda namanya, bagus-bagus. Ada Susilowati, ada Mufron, ada Rizki, ada Saryanto, banyak banget nama-nama manusia. Kemudian induknya ayam bilang gini, "Nah, gak usah minder, gak usah iri. Mereka manusia itu sekarang namanya memang beda-beda. Tapi ketahuilah nak,
nanti itu kalau mereka sudah mati semuanya namanya sama, yaitu jenazah. Manusia itu walaupun namanya sekarang bagus-bagus beda-beda, itu nanti kalau sudah mati namanya jenazah, sama semua. Sementara kita yang hari ini namanya sama, yaitu ayam semua, nanti kalau kita mati namanya beda-beda. Ada ayam geprek, ayam sambal lombok hijau, ayam sundel, opor ayam, ya, sate ayam, ada ayam penyet, itu beda-beda gitu. Nah, apa ini artinya Bapak Ibu? Manusia itu bisa memberi manfaatnya ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sementara ayam bisa memberi manfaatnya itu ketika sudah mati, itu baru bisa memberikan manfaat. Oleh karenanya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, mari kita berzakat, berinfak, dan beliau tidak hanya menyampaikan, tapi menjadi contoh bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua, sedekah itu ikhlas tidak ikhlas akan dibalas 10 kali minimal. Infak itu ikhlas tidak ikhlas akan dibayar, dikembalikan ke Allah minimal 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kebaikan datang membawa kebaikan 1 kali akan dilipat gandakan 10 kali. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya Rasulullah bercerita, Ra'aitu lailatan usriya bi. Saya melihat tatkala saya malam itu diisra mi'rajkan. Melihat apa? Rasulullah melihat ala babil jannati maktuba. Saya melihat ada tulisan di pintu surga. Tulisannya sangat jelas, sangat bagus. Apa bunyi tulisan itu? As-shadaqatu bi asri amsalihha. Sedekah adalah 10 kali lipat. Wal qardu bi thamaniyata asara. Dan meminjamkan 18 kali lipat. Jadi memang banyak meminjamkan, tapi paling tidak sedekah itu Bapak Ibu ikhlas tidak ikhlas dikembalikan 10 kali lipat. Jadi Bapak-bapak, kalau Bapak-bapak itu sedekah infak berbasnas, misalnya 100.000 ikhlas, maka Bapak dapat pahala, kemudian selanjutnya akan diganti minimal 1 juta. Itu kalau ikhlas. Kalau Bapak-bapak sedekah atau infak berbasnas 100.000 dan tidak ikhlas, maka Bapak tidak dapat pahala, tapi tetap dikembalikan 1 juta minimal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ghaniyul Hamid. Allah itu adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Gak mungkinlah Allah meminta dari kita, dari hamba-hambanya yang lemah. Betul-betul. Allah telah mengharamkan kezaliman kepada dirinya. Bahkan Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Arba'in Nawawi itu disebutkan, andai kata dari generasi Nabi Adam kumpul sampai hari kiamat besok, jin dan manusia kemudian meminta kepada Allah dan semuanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaannya. Ada yang minta mobil, minta rumah, kemudian minta kebun, semuanya dikabulkan. Itu tidak mengurangi hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya seperti mencelupkan jarum ke laut, diangkat, dan yang netes ke jarum itulah yang diberikan oleh Allah. Yang kurang, ya. Khazanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lautan yang luar biasa luas. Jadi Bapak yang saya muliakan, kita itu sedekah akan dibalas berapa kali itu minimal? 10 kali, bisa jadi 700 kali, bisa jadi suka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini. Ibu Bapak yang saya muliakan, mungkin Bapak Ibu protes ini, amin, kata ustaz-ustaz yang lain itu sedekah nggak harus uang gitu Pak ya. Senyum juga bisa sedekah, namanya sedekah, betul Ibu. Kalau kita senyum itu sedekah. Tabat semuka fi wajhi akhi, fi wajhi akhi kalau sedekah. Senyummu di hadapanmu adalah sedekah. Bahkan Rasulullah menyampaikan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Tapi kalau Bapak Ibu kepingin finansialnya mapan, ekonominya lancar, tidak cukup dengan senyum, tapi harus sedekah, harus infak dengan uang Bapak Ibu. Karena kata guru saya, kalau kita sedekah senyum, kita dapat pahala dari senyum. Itu Bapak Ibu, saya kan sedekah doa ya. Saya tidak minta dibalas Ustaz Torik, tapi mereka membalas kita. Gitu. Tapi kalau
Kalau bersedekah, sedekahnya senyum, pasti senyum yang didapatkan. Kalau bersedekah, sedekahnya doa, pasti doa yang didapatkan. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa dan uang kita dapatkan. Gitu Ibu. Kalau Ibu datang bawa uang, bawa zakat ke Basnas, ke ambilin, pertama-tama mereka senyum, betul-betul. Kemudian mereka mendoakan, dan dari doa para ambilan itulah Allah akan menghantar rezeki kepada ibu bapak dari segala penjuru arah yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, ini wajahnya wajah-wajah lapar semua. Tangga kalau belum sarapan dari pagi tadi. Ibu bapak 3 menit lagi, siap? Ya. Sanggup ya 3 menit lagi ya. Tadi kedua, yang ketiga adalah ibu bapak yang saya muliakan, zakat bapak, sedekah bapak, infak bapak, Basnas itu adalah sebagai penggugur dosa-dosa. Dosa-dosa kita itu akan diampuni semuanya. As-shadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapus dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan bara api. Ibu bapak yang saya muliakan, saya tanya juga, Ibu, Pak Sabarudin, kalau di kampung saya itu dekat dengan Pak Bupati Klaten, saya temandu. Kalau di kampung saya itu Bu, kalau dipanggil kok diam saja, tapi matanya melotot. Dipanggil kok diam aja, tapi matanya melotot. Itu namanya ikan asin. Itu di kampung saya. Bu, takut dikatakan ikan asin. Ibu yang saya muliakan, saya tanya, Ibu pernah ngitung dosa belum? Belum ya. Bapak-bapak ada yang pernah ngitung dosa? Belum. Saya pernah ngitung dosa Pak, 7 tahun yang lalu. Ini saya sampaikan, dosa kita seberapa besar. 7 tahun yang lalu, waktu itu umur saya 40 tahun. Jadi sekarang saya umur 7 tahun. Waktu itu saya hitung dosanya. Dalam 1 tahun saya pikir harinya itu kurang lebih 360 hari. Kemudian saya kalikan 40, ketemunya 14.400 hari. Jadi orang yang usianya sudah 40 tahun, berarti dia hidup di dunia ini sudah 14.400 hari. Kalau sudah hampir berapa kintal aja, sudah banyak banget. Nah saya pikir lagi, andai kata dalam 1 hari saya melakukan 1 kesalahan saja, andai kata dalam 1 hari saya melakukan dosa 1 saja, maka dosa saya yang waktu itu 40 tahun sudah 14.400 dosa. Padahal dosa itu bukan 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada besar, ada kecil, ada dosa dengan sesama, dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak banget dosa-dosa itu. Sampai-sampai kawan kita mengatakan, begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Nah ibu bapak yang saya muliakan, dosa kita banyak banget, tapi kalau kita berserah diri bil wasilah infak, dengan wasilah sedekah, dengan wasilah zakat, dosa kita yang sebanyak-banyak itu dari balik sampai hari ini diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kata Umar bin Khattab, ya, apabila seseorang dalam majelis ilmu kayak gini, terus dia membawa dosa sebesar gunung Tihamah, kalau bahasanya kita sebesar gunung Kerinci gitu, terus dia pulang ke rumah, sebelum dia memegang gagang pintu rumahnya, maka dosa-dosa yang sebesar gunung Kerinci itu sudah diampuni semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, rekannya infak sedekah, mumpung kita diberi kesempatan, betul apa betul? Ini harus saya sampaikan satu lagi ya. Misalnya gini loh,
kalau di Merangin tiba-tiba kita mendengar ada orang yang nyuri durian, itu kita dalam hati kita kenapa Bu? Mantap, dongkol enggak? Kadang-kadang kita langsung menjustis, oh dasar maling gitu, dasar pencuri, dasar nggak punya etika, dia nyolong durian, betul. Kadang-kadang kita menjustis seperti itu. Padahal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu, orang yang nyuri durian itu belum tentu bersalah, belum tentu berdosa atau bersalah, tapi diampuni sama Allah karena saking terpaksanya. Anaknya miskin, nangis terus minta durian, sementara tetangganya yang kaya dia beli durian, panen durian nggak ngasih sedikit pun, akhirnya dia nggak kuat ditangisi anaknya, nyuri dia durian satu. Di hadapan Allah belum tentu dia berdosa, betul. Tapi orang-orang kaya yang tidak berinfak, orang-orang kaya yang tidak mau berzakat, orang-orang kaya yang tidak mau bersedekah, justru dia adalah rampok-rampoknya dan maling-malingnya fakir miskin. Betul. Boleh saya kalau galang-galang seperti ini? Iya, justru maling-maling dan rampok-rampoknya fakir miskin itu adalah orang-orang kaya yang tidak mau berbagi kepada sesama. Oleh karenanya yang kami bilang, boleh jadi orang itu dalam surat pendek secara terkapal semuanya, boleh jadi dia umroh berulang-ulang kali, haji berulang-ulang kali, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan kadzabta, pendusta agama, karena tidak memikirkan fakir miskin, karena menghadir anak yatim. Betul. Di surat apa itu namanya? Ar-Ra'aital ladzi yukadzib. Ibu bapak yang saya muliakan, oleh karenanya ini sudah 3 menit ya. Sudah 3 menit. Mohon maaf nih Pak Elsi, masa berhenti ini sepertinya tidak apa ya, kalau mengaji kita itu layang bagi gitu kan. Tidak prayoga, tidak pantas lah kalau kita berlama-lama karena sifatnya adalah kutub. Sekali lagi saya mengapresiasikan yang luar biasa kepada kawan Universitas Merangin yang telah begitu sukses. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, Merangin adalah pengumpulan yang terbanyak seprovinsi Jambi. Tepuk tangan untuk Merangin. Dan Tebo ini selalu belajar kepada Merangin. Nah, hari ini pun kami semangat datang ke sini bukan untuk selama didapati. Kami datang ke situ bayangin bahwa saya akan ketemu dengan kawan-kawan Merangin yang soli, yang senior. Itulah makanya saya semangat datang ke sini. Dan alhamdulillah Allah sampaikan kami di sini. Dan terakhir Ibu, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan 2 malaikat ke langit dunia setiap pagi. Jadi setiap pagi ganti lagi malaikatnya, setiap pagi ganti lagi malaikatnya gitu. Malaikatnya satu lagi nih. Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah gantilah rezeki orang-orang yang infak, gantilah rezeki orang-orang yang zakat, yang sedekah. Itu setiap pagi nih Pak. Kemudian malaikat yang satu mengatakan lagi, Allahumma mumsikan talafan, ya Allah hancurkanlah hartanya orang-orang yang bakhil, hancurkanlah hartanya orang-orang yang pelit. Ini 2 malaikat berdoa seperti itu. Alangkah indahnya jikalau kita yang hadir di sini memperoleh doa rahmat dari malaikat setiap paginya, didoakan agar kita benar-benar ditambah, diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala minimal 10 kali. Amin Allahumma. Pak Bupati kami doakan semoga dengan sehat selalu. Pak juga demikian, dan kita semuanya yang hadir di sini semoga bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.